Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang pada mata kuliah belajar dan pembelajaran yang diperuntukkan secara khusus kepada mahasiswa program sarjana, program studi pendidikan biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun akademik 2024-2025. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita berada pada bulan Ramadan. Bagi yang beragama Islam, saya mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Setelah pada beberapa pertemuan yang lalu, kita mendiskusikan tentang konsep-konsep dasar belajar, pengertian belajar, tujuan belajar. Maka pada pertemuan ini kita akan membahas tentang faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, proses belajar itu bersifat komprehensif. Kenapa dikatakan komprehensif? Karena dia melibatkan seluruh potensi yang ada pada anak didik atau pada manusia pada umumnya. Nah, semua potensi terlibat, baik yang berupa unsur jasmani, fisik kita, maupun unsur rohani, termasuk di dalamnya unsur-unsur psikologis. Oleh karena itu, maka selama melakukan proses belajar, banyak gangguan-gangguan yang datang, yang cenderung menghambat proses belajar itu sendiri. Di samping juga bisa mendukung. Salah satu contoh, umpamanya ada siswa atau mahasiswa yang mengalami cacat fisik. Unsur jasmaninya tidak sesempurna yang lain. Tentu ini akan mempengaruhi aktivitas belajarnya. Apalagi aktivitas itu melibatkan aktivitas fisik secara langsung, seperti olahraga, seni tari. Ini akan sangat berpengaruh karena dia memiliki fisik yang tidak sesempurna yang lain. Tentu akan berpengaruh pada proses belajarnya. Termasuk lingkungan, kelas yang gerah, yang panas, tempat belajar yang berbau tidak sedap, tempat belajar yang kotor, bising, banyak suara, itu juga akan mengganggu aktivitas belajar. Ini stres juga bisa berpengaruh. Orang termasuk siswa yang sedang mengalami banyak masalah dan belum memiliki jalan keluar terhadap masalahnya itu bisa menimbulkan stres. Nah, stres ini tentu akan mempengaruhi konsentrasi, akan mempengaruhi gaya dan aktivitas belajar secara keseluruhan. Termasuk umpamanya ada siswa sedang sakit. Ini juga dia tidak mungkin bisa melakukan proses belajar dengan sempurna. Apakah sakitnya itu sakit yang sifatnya spontanitas, sakit perut umpamanya, atau sakit yang akut, sakit yang memang berlangsung pada waktu lama. Ini akan mengganggu aktivitas belajar. Termasuk kelelahan karena banyaknya tugas, kelelahan karena banyaknya beban pekerjaan, beban belajar, atau
kelelahan karena bekerja di luar sekolah. Nah, ini akan punya pengaruh. Ini baru contoh-contoh. Masih banyak lagi berbagai kondisi, berbagai suasana yang dapat mengganggu aktivitas belajar siswa. Maka para ahli banyak yang merumuskan sejumlah faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar ini. Nah, dari pendapat para ahli yang terangkum dalam beberapa literatur ini, untuk mendalaminya silakan nanti dibaca literatur-literatur ini. Maka saya mencoba merangkum beberapa pendapat tentang faktor internal dan faktor eksternal yang berpengaruh pada proses belajar. Untuk mendalami faktor-faktor ini, silakan dibaca literatur-literatur ini. Ini sumber-sumber belajar yang saya gunakan untuk mendapatkan semacam rangkuman atau ringkasan ini. Jadi saudara-saudara sekalian, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar itu secara garis besar dapat dibedakan ke dalam dua faktor. Faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal itu faktor yang bersumber dari dalam diri siswa sendiri, sedangkan faktor eksternal, faktor yang bersumber dari luar diri siswa. Nah, faktor-faktor internal ini juga dibagi lagi. Sumbernya ada macam-macam lagi. Nah, ada faktor internal yang bersumber dari faktor fisiologis, faktor fisik, anak didik atau manusia. Ada faktor internal yang bersumber dari faktor-faktor psikologis, faktor-faktor kejiwaan. Ada yang bersumber pada faktor kondisi siswa itu sendiri, yaitu faktor kelelahan, sebagaimana yang telah diberikan contoh tadi. Sedangkan faktor eksternal itu nanti ada faktor keluarga, ada faktor sekolah, ada faktor masyarakat. Kita akan coba melihat ini satu persatu. Yang pertama, faktor internal yang mempengaruhi belajar siswa. Pertama, faktor yang bersumber dari faktor fisiologis, kondisi fisik. Kondisi fisik yang kurang layak atau kurang mendukung aktivitas belajar ini akan mempengaruhi. Umpamanya kondisi fisik kegemukan. Nah, ini akan berpengaruh pada aktivitas belajar. Dia akan cepat merasa panas, cepat merasa capek gitu ya. Termasuk cacat-cacat fisik yang dialami oleh seseorang. Baik cacat itu pada anggota-anggota tubuh yang besar seperti kaki, tangan, badan sendiri, atau mungkin cacat yang dialami oleh anggota-anggota tubuh yang kecil seperti jari, gitu ya, daun telinga, umpamanya, bibir, itu juga akan berpengaruh ya. Nah, ini faktor yang bersumber dari faktor fisik, fisiologis yang akan mempengaruhi atau bisa mengganggu aktivitas belajar siswa. Dan itu mesti kita pertimbangkan. Jadi kalau kita jadi guru, kalau melihat ada siswa yang mengalami kondisi fisik yang kurang sempurna, kita harus menyesuaikan pendekatan pembelajaran yang digunakan, pemberian tugas, dan lain-lain sebagainya. Nah, faktor fisiologis juga bisa bersumber dari faktor panca indera. Bukan hanya faktor anggota badan yang besar, tapi panca indera. Umpamanya indera penglihatan. Ada anak itu yang rabun jauh, yang mengalami buta warna. Ini akan berpengaruh, terutama untuk mempelajari materi-materi tertentu. Ada juga anak yang pendengarannya kurang, begitu ya. Ada juga anak yang lisannya kurang fasih, kurang sempurna, gagap, atau gangguan-gangguan lisan yang lainnya. Atau ada siswa yang kurang tajam daya baunya, sehingga kita ketika disuruh mencium sesuatu, dia tidak bisa merasakan baunya.
Nah, ini kondisi-kondisi panca indera yang akan menghambat atau mempengaruhi aktivitas belajar siswa. Nah, sebagai guru melakukan proses pembelajaran ini pun mesti dipertimbangkan. Tentu kalau kita sudah tahu anak ini pendengarannya kurang, posisikanlah tempat duduknya pada tempat yang mudah mendengar sumber suara, mungkin di depan atau di mana begitu ya. Begitu juga yang penglihatannya kurang, mengalami rabun jauh umpamanya, posisikan tempat duduknya pada posisi yang dia bisa melihat tampilan-tampilan baik papan tulis maupun slide di depan dengan sempurna. Nah, ini faktor internal yang dari faktor fisiologis. Ada dua, yang bersumber dari kondisi fisik dan bersumber dari panca indera. Kita teruskan, faktor internal yang kedua, faktor yang bersifat psikologis atau bersumber dari aspek-aspek kejiwaan. Ini ada 6 faktor. Yang pertama, faktor kecerdasan, atau kita kenal dengan faktor intelijensi. Kita tahu dalam ilmu pengetahuan manusia itu memiliki karakter atau tingkatan kecerdasan yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang kecerdasannya tinggi, ada yang super tinggi, ada yang kurang, bahkan ada yang rendah. Nah, ini semua mesti diperhatikan. Guru dalam memberikan tugas, memberikan pemahaman harus mempertimbangkan itu. Meskipun kita memberikan materi pembelajaran pada sistem klasikal, tapi kita tidak boleh menganggap kondisi siswa itu benar-benar homogen. Tapi ada heterogenitas dari berbagai kondisi yang dimiliki oleh siswa, termasuk diantaranya faktor kecerdasan. Mungkin yang satu sudah paham, tapi yang satu lambat cara memahaminya, harus dipertimbangkan dalam memberikan pembelajaran. Yang kedua, faktor motivasi. Faktor motivasi ini juga akan sangat menentukan aktivitas belajar siswa. Ada kadang-kadang anak itu tidak punya motivasi. Kenapa tidak punya motivasi? Banyak faktornya. Motivasi itu ada motivasi yang bersifat atau bersumber dari dalam diri siswa, ada yang bersumber dari luar diri siswa. Umpamanya, katakanlah mahasiswa memiliki program studi tertentu di pendidikan. Tentu dia memilih program studi ini karena nanti mau jadi guru. Tiba-tiba program studi itu mata pelajarannya dihapus dari kurikulum umpamanya. Ini akan mengganggu motivasinya. Atau mungkin sebenarnya dia tidak menyukai jurusan atau program studi ini, tapi karena di situ tempat dia yang lulus, maka dia belajar di situ. Nah, terkait dengan motivasi ini juga minat. Kan begini ya, siswa itu belajar berdasarkan paket kurikulum. Dia tidak pernah memilih mana yang harus dia pelajari, mana yang tidak. Sudah ada paket kurikulumnya. Walaupun ada merdeka belajar, tetap aja mereka akan mengikuti pelajaran sesuai dengan kurikulum. Nah, terkadang ada siswa itu yang harus belajar mata pelajaran tertentu, tapi sebenarnya dia tidak punya minat pada mata pelajaran itu. Cuman karena itu masuk dalam paket kurikulum, itu harus dia pelajari. Tentu ini akan berpengaruh pada aktivitas belajarnya. Termasuk berpengaruh pada sikap belajarnya. Dia kurang menerima materi itu. Dia kurang bersikap positif pada materi itu. Dia yang tidak suka pelajaran-pelajaran sosial, kemudian disodorkan pelajaran-pelajaran yang mengandung banyak pengetahuan sosial, sikap belajarnya akan berbeda dibandingkan dengan mata pelajaran atau materi-materi yang memang dia minati, dia punya motivasi, sikap belajarnya akan lebih positif di situ. Jadi sangat terkait ya satu sama lain. Kemudian juga ada faktor bakat. Nah, anak pamannya harus mengambil mata pelajaran olahraga, tapi sebenarnya dia nggak punya bakat sama sekali. Tapi dia mesti ikut. Ini kan punya pengaruh pada aktivitas belajarnya. Anak disuruh belajar kesenian, maunya suruh belajar nyanyi. Suaranya jelek, dia tidak pernah nyanyi, dan nggak punya bakat sama sekali. Itu kan berpengaruh gitu ya. Kalau dalam biologi umpamanya, anak disuruh belajar tentang hewan, katakanlah.
Tapi sebenarnya dia tidak punya bakat untuk memelihara hewan. Atau sebaliknya, dia disuruh mempelajari tumbuh-tumbuhan. Tapi sebenarnya dia nggak punya bakat untuk memelihara tumbuh-tumbuhan, untuk berkebun, atau melihara taman gitu. Nah, ini akan punya pengaruh. Nah, persoalannya bagaimana guru membangun pembelajaran yang dapat menumbuhkan bakat, sikap, minat, dan motivasi siswa dalam mempelajari suatu materi. Itu tugas guru sebenarnya. Karena ini sebenarnya sifatnya relatif, tidak absolut, bisa berkembang, dinamis dia. Lalu rasa percaya diri. Kalau anak yakin bahwa materi yang dia pelajari itu pasti bisa dia pahami, pasti bisa dia mengerti, maka dia akan semangat mempelajari itu. Tapi kalau dia sudah tidak punya kepercayaan diri bahwa dia bisa mempelajari itu, bisa menyelesaikan tugas itu, tentu dia tidak akan punya semangat untuk mempelajari itu. Maka salah satu tugas guru menumbuhkan rasa percaya diri pada siswa bahwa dia mampu memahami, mampu mengerti, dan mampu melaksanakan tugas yang diberikan oleh guru. Dibangun rasa percaya diri ini. Nah, rasa percaya diri ini banyak faktor yang mempengaruhinya. Itu harus menjadi perhatian guru, meminimalisir yang memberikan dampak negatif dan harus mengembangkan faktor-faktor yang bisa memberikan dampak positif dalam membangun percaya diri pada anak didik. Kemudian yang terakhir dari faktor internal adalah faktor kelelahan. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan dalam contoh ya. Faktor kelelahan tentu akan mempengaruhi aktivitas belajar siswa karena pembelajaran itu akan melibatkan faktor fisik, melibatkan faktor-faktor daya ingat, melibatkan faktor daya tangkap, dan lain sebagainya. Dan kelelahan akan mempengaruhi semua itu. Kelelahan ini bisa terjadi karena overload dalam belajar. Terlalu banyak belajar bisa menimbulkan kelelahan. Apalagi beban belajar yang berlebihan. Beban belajar yang sebenarnya di luar kapasitas siswa. Itu akan cepat menimbulkan kelelahan. Tugas-tugas, kalau mahasiswa kan banyak tugas itu. Nah, kadang-kadang mahasiswa harus menyelesaikan satu tugas, beberapa tugas dalam satu waktu yang bersamaan. Makanya dosen harus mempertimbangkan, kan sudah ada ketentuan SKS. Satu SKS itu berapa menit tetap muka, berapa menit tugas terstruktur, berapa menit tugas mandiri. Itu mesti dipertimbangkan. Kalau dosen memberikan tugas dalam durasi waktu 1 minggu untuk 2 SKS, umpamanya, dia harus memprediksi, meyakini bahwa tugas itu bisa dikerjakan dalam waktu 2 SKS tugas terstruktur dalam 1 minggu. Sehingga waktu-waktu yang lain itu bisa digunakan untuk mahasiswa mengerjakan tugas mata kuliah yang lain. Tapi faktor kelelahan juga bisa dipengaruhi oleh faktor di luar kegiatan belajar. Seperti ada anak yang membantu orang tuanya bekerja, mungkin sampai larut malam, atau mulai dari pagi hari, atau dia tidak pernah menikmati waktu libur. Waktu libur digunakan untuk membantu orang tua bekerja. Ini juga akan menimbulkan faktor kelelahan yang akan berpengaruh pada aktivitas belajarnya. Nah, itulah saudara-saudara 3 faktor internal yang berpengaruh pada proses belajar siswa. Faktor yang bersumber dari fisiologis, faktor yang bersumber dari kondisi fisik dan panca indera, faktor yang bersumber dari psikologis, dari faktor-faktor kejiwaan ada 6, kecerdasan atau intelijensi, motivasi, minat, sikap, bakat, dan rasa percaya diri. Kemudian faktor kelelahan sebagai bagian dari faktor internal yang mempengaruhi proses belajar siswa. Ini semua faktor harus dipertimbangkan oleh guru dalam menentukan gaya mengajarnya, pendekatan pembelajarannya, dan metode mengajar yang akan dia gunakan dalam proses pembelajaran. Baik, sekarang kita masuk pada faktor eksternal, yaitu faktor yang bersumber dari luar diri siswa. Faktor eksternal ini ada 3. Yang pertama faktor keluarga. Nah, faktor utama dari faktor keluarga yang mempengaruhi belajar adalah faktor orang tua. Bagaimana orang tua memberikan motivasi, memberikan pengawasan, memberikan fasilitas pada anak didik, itu akan sangat berpengaruh pada proses belajar. Bayangkan kalau orang tuanya cekcok tiap hari, orang tuanya ribut terus, anak tidak akan bisa belajar baik di rumah maupun di sekolah.
di sekolah nanti akan kepikiran terus, akan mengganggu konsentrasi dia. Lalu faktor ekonomi, nah anak-anak ini, siswa ini, beda-beda latar belakang ekonominya. Ada dari keluarga yang sangat mampu, ada yang dari keluarga yang mampu, kurang mampu, dan tidak mampu. Contoh, kalau yang mampu mungkin dia punya laptop yang bagus sehingga bisa maksimal dalam menggunakan fasilitas belajar. Mungkin dia punya HP, handphone yang bagus sehingga bisa memanfaatkan secara maksimal untuk belajar dan lain-lain sebagainya. Termasuk suasana rumah tangga. Nah, suasana rumah ini berpengaruh. Penyinarannya, kebersihannya, kenyamanannya, dan lain sebagainya. Itu akan berpengaruh pada proses belajar siswa, terutama ketika dia belajar di rumah. Yang kedua, faktor sekolah. Nah, faktor sekolah ini faktor guru terutama. Nah, bagaimana image, sikap siswa terhadap mata pelajaran tertentu akan sangat dipengaruhi oleh gurunya. Kalau guru bisa meyakinkan betapa pentingnya materi, betapa pentingnya mata pelajaran ini untuk masa depan siswa, maka dia akan semangat mempelajari materi itu. Tapi kalau guru yakin gagal meyakinkan siswa bahwa ini penting, nah ini akan membuat semangatnya berkurang. Jadi guru, termasuk daya tarik guru dalam melakukan proses pembelajaran, itu akan menentukan bagaimana anak belajar, bagaimana semangat belajarnya. Yang kedua, kurikulum. Itu yang saya katakan tadi. Kadang-kadang kurikulum itu terlalu berat menjadi beban belajar siswa. Terlalu banyak mata pelajaran, terlalu banyak mata kuliah, terlalu besar bobot SKS-nya. Itu juga akan mempengaruhi semangat belajar siswa. Termasuk suasana sekolah, suasana tempat pendidikan, ruang kelas, apakah penyinarannya layak, apakah dia bersih, apakah dia ukuran kelasnya memadai untuk jumlah kapasitas siswanya, itu akan sangat berpengaruh. Begitu juga fasilitas luar kelas, perpustakaan, laboratorium, tempat ibadah, kafetaria, ini akan berpengaruh, terutama mempengaruhi tingkat kebetahan anak di sekolah, dan itu akan berpengaruh pada aktivitas belajarnya di sekolah, semangat untuk datang ke sekolah. Yang terakhir dari faktor eksternal adalah masyarakat. Yang pertama, medsos. Medsos itu yang pengaruhnya besar bukan medsosnya, tapi kontennya itu, isi medsosnya itu. Kalau YouTube, filmnya itu yang berpengaruh, termasuk Instagram, kemudian Facebook, itu kontennya itu yang berpengaruh. Maka mesti ada kerjasama antara masyarakat, guru, dan keluarga, bagaimana meminimalisir dampak-dampak negatif dan memaksimalkan dampak positif. Karena dalam medsos itu bermacam-macam informasi, bermacam-macam hiburan akan ada di sana. Termasuk yang bersifat porno, yang bersifat menjauhkan dari kegiatan atau keyakinan pada agama, itu ada semua di medsos. Dan ini akan sangat berpengaruh, akan mempengaruhi mindset siswa sehingga dia tidak fokus dalam belajar. Kemudian pergaulan. Begitu juga pergaulan anak kepada siapa. Kalau dia mulai bergaul dengan orang-orang yang suka berjudi, maka dia akan menjadi penjudi. Ada kemungkinan bisa menjadi penjudi. Dia bergaul dengan orang-orang yang suka minum minuman keras, akan terpengaruh, apalagi sampai narkoba. Ini hati-hati sekali pergaulan anak-anak itu. Kemudian yang ketiga, kondisi masyarakat. Kadang-kadang kondisi pengetahuan, sikap yang ditanamkan pada siswa dalam kelas itu tidak selamanya linear, tidak selamanya sinkron dengan kondisi yang ada di masyarakat. Umpama di SD itu, guru mengajarkan ini rambu-rambu lalu lintas. Kalau begini perbodan, begini tidak boleh berhenti. Kemudian selesai belajar, keluar dijemput sama orang tuanya. Maka yang terjadi apa? Orang tuanya melanggar perbodan. Ini kan akan terjadi konflik dalam batin siswa. Ini guru mengajarkan, ini perburuan nggak boleh dilewati. Tapi kenapa ayah saya melewati? Nah, ini menjadi ragu dia terhadap apa yang diberikan guru di sekolah. Di sekolah anak-anak disuruh berpakaian rapi, disuruh penampilannya rapi. Tapi ketika dijemput, maka dia melihat bagaimana orang-orang tua yang menjemput dia ini berpakaian yang sangat tidak senonoh, sangat tidak layak, begitu ya. Nah, itu akan mempengaruhi dia. Apakah memang penting berpakaian yang rapi seperti ini?
termasuk masalah akhlak, budi pekerti. Anak disuruh jujur, tapi kadang-kadang mendapatkan di masyarakat banyak yang tidak jujur. Ini akan berpengaruh pada proses belajar siswa. Jadi masyarakat itu harus diupayakan untuk dapat mendukung baik apa yang diperoleh siswa di sekolah maupun untuk mendorong dia bisa belajar dengan aktif. Begitu juga kondisi masyarakat yang umpamanya sedang chaos gitu ya, di mana-mana keributan, banyak premanisme, kemudian kondisi jalanan yang macet, ini akan berpengaruh pada kenyamanan siswa untuk menuju sekolah dan pulang ke rumah, sehingga bisa berpengaruh pada kelelahannya, bisa berpengaruh pada tingkat stresnya dan lain sebagainya. Ini bersumber dari masyarakat. Nah, itulah saudara-saudara sekalian, ya, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar dari faktor eksternal, yaitu faktor keluarga, faktor masyarakat, dan faktor sekolah. Yang intinya perlu ada kolaborasi, perlu ada kerjasama antara sekolah, guru, orang tua, dan masyarakat untuk membangun sebuah kesepahaman bersama agar faktor-faktor yang berpengaruh pada proses belajar siswa ini diminimalisir faktor negatifnya, tapi dikembangkan faktor positifnya, seperti faktor medsos, faktor orang tua, faktor sikap masyarakat yang bisa mendukung hasil belajar siswa ini perlu dilakukan. Karena bagaimanapun juga siswa itu nanti dari keluarga disekolahkan di tempat pendidikan nanti akan terjun di masyarakat. Ini tiga institusi ini, keluarga, sekolah, masyarakat, harus benar-benar membangun satu kesepahaman. Itu yang diharapkan. Nah, kalau saudara-saudara ingin memperdalam ini semua, maka silakan kembali dibaca literaturnya yang sudah saya sampaikan tadi ya. Baik, itu saudara-saudara yang kita bahas pada hari ini, dan insya Allah pada minggu pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada teori-teori belajar. Ada banyak sekali teori belajar, tapi kita ambil beberapa teori pokok saja yang sering atau yang sangat dibutuhkan dan sering dibicarakan dalam dunia pendidikan. Ada teori behavioristik, ada teori kognitif, ada konstruktivistik, dan ada humanistik. Tapi ini minggu depan akan kita bahas ya. Demikian saudara-saudara sekalian, para mahasiswa, khususnya mahasiswa program studi S1 Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Universitas Lampung, tahun akademik 2024-2025. Nanti kalau ada hal-hal yang belum jelas, yang perlu ditanyakan, silakan diisi kolom komentar, atau nanti ketika kita belajar offline atau online interaktif, kita bisa berdiskusi secara leluasa. Selamat belajar kepada yang muslim, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Anda semua sukses dalam kehidupan, terutama dapat menyelesaikan studi tepat waktu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.